Shalom, salam kamu spesial. Saya senang sekali kita bisa berjumpa lagi malam ini. Dan saya ingin mengangkat satu topik viral. Ustadz Nababan menguji kesaktian Alkitab di dalam masjid. Alkitab terbukti sakti. Alkitab mengubah banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat dan saya mengambil potongan video yang ada di channel TV Lazar Kristus, dan di situ dengan jelas ditunjukkan tentang Ustadz Nababan yang menguji kesaktian Alkitab, ya. Dan dalam pengujian itu dia menguji juga dengan Al-Quran. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di situ dengan jelas ditunjukkan bagaimana Alkitab itu membuat orang kuat atau tidak. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan videonya. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau, ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri pegang gini, tangan kanan begini, ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi, Bang, jangan diulang, ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih, satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya, Pak. Sama, ya. Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Karena musuh, aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarak. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Tes lagi seperti itu. Jangan ada dirubah lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Paham, ya? Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Coba. Tadi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara, di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa waktu seorang diminta untuk maju ke depan dan waktu dia belum pegang Alkitab, kemudian tangannya diangkat dan ditekan oleh Ustadz Nababan, ternyata kuat sekali dan dia tidak bisa.
ya tidak bisa turun tangannya. Tetapi waktu dia pegang Alkitab, begitu mudah sekali tangannya itu bisa turun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya teringat akan beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seseorang dan dia menunjukkan satu batu giok, dan dia berkata bahwa batu itu mempunyai khasiat, mempunyai kekuatan. Kalau kita pegang, ya, kemudian tangan kita menjadi begitu kuat, kita bisa, orang bergantung di tangan kita. Kalau kita tidak pegang, kita tidak ada kekuatan. Dan kemudian saya juga pernah ada orang yang membawa air dengan pH tertentu, dengan dia pH-nya tinggi sekali, dan kalau kita pegang air itu kita juga menjadi kuat begitu, ya. Nah, saya berpikir kita di dalam kekristenan tidak percaya kepada hal-hal seperti begitu, ya. Karena Alkitab itu bukan jimat. Alkitab itu benar memang adalah firman Allah, tetapi bukan kekuatannya terletak di buku tersebut, ya, karena buku itu hanya kertas. Orang mau bakar seperti beberapa waktu yang lalu Ustadz Agustan kentuti Alkitab, ya silakan. Tetapi dampak dari penghinaannya dia mengalami sakit, ya. Kita tidak punya maksud mengatakan bahwa dia dikutuk Tuhan, tetapi dengan jelas ada kuasa, tapi bukan untuk dipertontonkan sebenarnya intinya. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan jelas firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab itu sendiri, baik itu merupakan kisah maupun sejarah maupun firman Tuhan yang langsung di mana Tuhan berbicara, adalah segala sesuatu diilhamkan oleh Allah di dalam Alkitab sehingga itu bermanfaat. Tetapi sekali lagi bukan bermanfaat untuk kita memiliki kekuatan tertentu. Kalau kita pegang Alkitab, kita menjadi sakti, ya. Beda dengan agama lain yang kalau ayat kitabnya itu dibawa itu semacam jimat, orang itu menjadi kuat. Orang Kristen tidak percaya seperti itu. Orang Kristen percaya bahwa Alkitab punya kuasa untuk mengubahkan. Alkitab punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Apabila kita membaca Alkitab, kita mencintai Alkitab, kita mengasihi firman Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Yang pertama, firman Tuhan itu mengubahkan manusia yang tidak bertobat menjadi bertobat. Firman Tuhan tidak punya kuasa untuk kita punya kekuatan, ya, untuk melakukan mungkin hal-hal yang mustahil, ya, yang orang lain tidak bisa lakukan. Tidak. Firman Tuhan yang paling inti dari firman Tuhan seperti apa yang tadi kita baca di atas, bahwa dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini yang penting sekali. Karena itulah tujuan utama dari firman Tuhan. Saya teringat satu kisah di mana seorang ateis dari Eropa, dia pergi ke Afrika, dan waktu dia jalan-jalan di pedalaman, dia melihat ada satu gubuk kecil, dan dia datang ke gubuk itu, dia melihat ada seorang tua Afrika yang sedang membaca Alkitab. Nah, karena dia orang ateis, dia sudah tidak percaya adanya Tuhan, dia berkata kepada orang tua ini, "Wow, kamu masih membaca buku kuno tersebut? Kamu masih membaca dongeng-dongeng dalam buku itu? Ada banyak orang yang sudah tidak percaya Alkitab itu adalah lagi firman Allah. Ya, orang sudah tidak percaya, itu hanya dongeng. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Alkitab itu sudah diubahkan." Dan dengan tenang, orang tua Afrika ini mengangkat muka dan dia berkata kepada turis bule yang ateis itu bahwa, "Kamu tahu, kalau saya tidak membaca Alkitab ini, saat ini kamu sudah ada di belanga." Ya. Dan dia berkata bahwa Alkitablah yang mengubah orang Afrika yang kanibal, yang ganas, yang jahat, menjadi orang yang baik, orang yang beradab,
orang yang bermoral. Ya. Jadi Alkitab itu mempunyai kuasa untuk mengubah kita. Ya, yang tidak bertobat menjadi bertobat, yang hidup di dalam dosa menjadi hidup di dalam pertobatan. Dan saya tidak perlu mengambil contoh orang lain. Saya sendiri mengalami itu dalam hidup saya. Waktu saya masih muda, saya hidup dalam ketidakbenaran. Saya berpacaran yang tidak benar. Saya hidup dalam percampuran, persinahan. Dan satu waktu saya pulang, dan begitu kuat sekali rasa bersalah. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Waktu saya mengambil Alkitab, saya membaca. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Petrus 2 ayat 22. Kitab 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya membaca ayat firman Tuhan itu, saya seperti ditemplak. Saya seperti ditampar oleh firman Tuhan. Dan saya berlutut dan saya menangis. Saya minta ampun kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya sudah kembali hidup di dalam dosa. Hidup seperti anjing kembali kepada muntah. Seperti babi yang kembali kepada kubangan. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, sejak hari itu firman Tuhan ini mengubahkan saya. Saya hidup bertobat, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar, firman Tuhan itu mengubahkan orang menjadi berhikmat. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Nah, Mazmur 119 adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud menyadari bahwa firman Tuhan yang dia baca, yang dia cintai, yang dia renungkan, itu mengubah hidupnya. Dari seorang pengembala kambing domba, dapat pergi ke istana dan menjadi raja yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat, di sini dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Daud menyadari bahwa dia menjadi raja yang berhikmat, yang berwibawa, penuh dengan kuasa, menjadi raja terkenal di Israel. Oleh karena dia mencintai firman Allah. Kalau engkau mencintai firman Allah, Bapak Ibu Saudara mungkin yang nonton video ini, engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulailah mencintai Alkitab. Bacalah Alkitab. Kalau engkau tidak punya, carilah Alkitab dan baca. Engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Engkau akan menjadi orang yang berakal budi. Engkau akan menjadi orang yang mengerti banyak hal. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Di dalamnya ada kuasa yang dahsyat dari firman Tuhan. Saya pernah menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang satu buku di video saya yang lain, para penemu mencintai ilahi. Di situ ada banyak para penemu yang menemukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang mencintai firman Tuhan. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Karena itu kalau engkau mau untuk hidupmu diubahkan Tuhan, baca firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Engkau akan diberkati dan diubahkan oleh firman Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis dan itu membuat channel ini terus berkembang dan memberkati banyak orang. Jangan lupa memberi komen yang membangun. Jangan juga lupa untuk tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Dan kalau engkau diberkati, bagikan video ini kepada banyak orang di grup Facebook, di grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang dikuatkan dan diberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati malam ini. Shalom.